Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Insyaallah subuh ini kembali kita lanjutkan membaca dan mensyarah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-42 membahas tentang sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla, luasnya pengampunan Allah azza wa jalla. Hadis dinukil oleh Imam An-Nawawi dari kitab Sunan At-Tirmizi atau Jami' Sahih At-Tirmizi, juga terdapat di dalam kitab Musnad Ad-Darimi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas, semoga Allah meridainya. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat zunubuka ananas sama summa istaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Kita sudah pernah membahas tentang istilah hadis hasan sahih. Awalnya istilah ini dianggap problematik, ada masalah di dalamnya karena menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu hasan dan sahih. Sementara kedua istilah ini berbeda tingkatannya dari segi kedhobitan. Kalau 4 syarat yang lain kan sama ya, baik hadis hasan maupun hadis sahih disyaratkan ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Kemudian adalatul ruwah, keadilan riwayat. Kemudian adamul illah, tidak ada illah, cacat yang bagaimana lagi kalau illah yang tersembunyi. Kemudian adamus suzuz, ya, tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, lebih thiqah.
Bedanya pada aspek kedobitan. Karena kalau hadisnya sahih berarti kedobitannya sempurna. Tapi kalau hadisnya hasan berarti kedobitannya kurang, ya, tidak sempurna. Lalu bagaimana mungkin kedobitan yang sempurna dan tidak sempurna itu kemudian terhimpun dalam satu hadis, istilahkan hadis hasan sahih. Banyak ulama yang memberikan penjelasan. Di antaranya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Intinya beliau berkata, fa in jumi'a falit taraddudi fin naqili haitsu tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadaini. Fa in jumi'a, itu ada alif tasniyah di belakangnya menunjukkan dua kan. Fa in jumi'a, maka jika keduanya dihimpun, dikumpulkan. Keduanya yang dimaksud adalah hasan dan sahih. Jika keduanya dikumpulkan dikatakan hasan sahih. Penjelasannya bagaimana? Falit taraddudi fin naqil, itu disebabkan adanya taraddud, ada keraguan dari penilai. Fin naqil, dalam menilai seorang rawi. Jadi ada penilai, ada jarih atau muaddil yang menilai kedobitan seorang rawi sempurna, ada yang menilai kedobitannya tidak sempurna. Karena ada taraddud, ada keraguan dalam menilai rawi, maka dikatakanlah hadisnya hasan sahih. Itu ketika sanadnya tafarrud, sanadnya cuma tunggal satu saja. Wa illa, jika tidak tunggal sanadnya, berarti ada beberapa sanad, fabi tibari isnadaini, maka itu berdasarkan penilaian terhadap dua sanad. Artinya ada sanadnya yang hasan, ada sanadnya yang sahih, maka dikatakanlah itu adalah hadis hasan sahih. Clear penjelasan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dengan cepat kita juga bisa mengetahui ketika membaca hadis ini bahwa hadis ini termasuk dalam kategori hadis qudsi. Ya, dengan cepat kita bisa tahu bahwa ini adalah hadis qudsi. Indikatornya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Oh, berarti ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi redaksinya, lafalnya itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menghunjamkan makna ke dalam hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Al-Quran, ya, Allah menurunkan bukan hanya makna tapi lafalnya sekaligus dan diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oke, kita masuk luwatul hadisnya, aspek-aspek kebahasaan yang terdapat dalam hadis sekaligus dengan terjemahnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, Anas ini adalah khadim, sahabat yang melayani keperluan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia kanak-kanak, ibunya sudah menitipkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering mendoakannya. Ada doanya Nabi yang sangat terkenal, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah,
perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya, anak keturunannya. Sehingga beliau alhamdulillah dilimpahi rezeki harta oleh Allah dan dikaruniai anak keturunan yang banyak. Ketika meninggal anak cucunya itu sampai 100-an. Itu doanya ya. Allahumma aksir malahu wa walad. Ini Anas. Ya, Anas. Dan Anas juga termasuk satu dari 7 sahabat yang masuk dalam kategori al-mukaththiruna fir riwayah, yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa sahabat yang masuk kategori itu? Nomor 1 Abu Hurairah. Hurairah meriwayatkan sampai 5.374 hadis. Siapa lagi sahabat yang lain? Kayak ada Aisyah 2.210. Meskipun bukan nomor 2 ya. Siapa yang lainnya? Ada Abdullah ibnu Umar, ada Anas, ya, ada Abdullah ibnu Abbas, kemudian ada Jabir bin Abdullah, terus ada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Nah, Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Bukan saja anak secara langsung, tapi juga secara tidak langsung, berarti keturunan Adam. Wahai keturunan Adam, innaka ma da'autani ma dumta, selama engkau, maknanya ya, ma da'autani, selama engkau, da'autani, selama engkau berdoa kepada saya, sepanjang atau selama engkau berdoa kepada saya, wa rajautani, dan selama engkau berharap kepada saya. Mengharapkan apa ini? Mengharapkan pengampunan. Madum tatas aluni maghfirata dzunubik wa ghairiha. Sepanjang engkau, selama engkau meminta kepada saya pengampunan atas dosa-dosamu, wa ghairiha, dan meminta yang selain itu, wa ta'buduni, dan selama engkau beribadah kepada saya, bit ta'at, dengan melakukan ketaatan, wa da'wat, dan memanjatkan doa-doa, wa nahwiha, dan yang semacamnya itu. Fa inna du'a mukhul ibadati, karena doa itu adalah otak, intisari dari ibadah. Di dalam ibadah itu tentu ada doa, ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi doa itu punya dua makna, satu sebagai ibadah dan yang kedua sebagai permintaan. Jadi kalau ada orang yang berdoa, pada saat yang bersamaan dia meminta dan sekaligus beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sejatinya tidak ada doa yang sia-sia selama berdoa dengan ikhlas. Jadi asal kita ikhlas itu berdoa, tidak ada doa yang sia-sia. Terlepas doa itu diterima Allah atau tidak. Tidak sia-sia. Kenapa? Ya sudah beribadah. Misalnya kalian ikut ujian apa saja, terus berdoa, doanya supaya apa? Supaya lulus. Ternyata tidak lulus. Itu doanya sia-sia atau tidak? Tidak.
Memang tidak lulus. Terus kenapa tidak sia-sia? Ya kamu sudah berpahala karena sudah beribadah kepada Allah. Nah, jadi selama kita berdoa, selama itu kita dapat pahala. Asal berdoa dengan ikhlas. Ya, jadi tidak ada doa yang sia-sia. Asal ikhlas berdoa pada Allah SWT. Wa hakikat doa. Jadi hakikat doa itu istida'atul abdi rabbahu, permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, wa istimdaduhu minhu, dan istimdad meminta madad, limpahan dari Allah SWT. Limpahan apa? Al-ma'unata, pertolongan fi haqqihi, dalam haknya. Jadi orang berdoa gitu kan, minta kepada Allah untuk dapat limpahan, dapat curahan, ya, rahmat, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna kama da'autani wa rajautani, kau berharap kepada saya, berharap. Jadi dijelaskan, kamu merasa takut akan ukubaku, siksaku, wa rajauta maghfirati, dan kamu berharap ampunanku. Jadi dua itu ya, mesti ada di hati. Ada khauf, ada rasa takut, dan ada raja, ada pengharapan. Seorang mukmin mesti begitu, di hatinya ada khauf, ada rasa takut, dan ada raja, ada pengharapan. Kalau yang ada cuma khauf, rasa takut saja, tidak ada pengharapan, nanti hidup tertekan. Cuma takut saja, jangan sampai saya disiksa Tuhan, jangan sampai saya masuk neraka, tertekan hidup. Tidak semangat kita, tidak ada optimisme. Kalau cuma rasa takut saja. Tapi sebaliknya, kalau yang ada di hati cuma raja, cuma pengharapan, nanti hidup itu dijalani dengan seenaknya, semaunya. Terlalu enteng kita menjalani hidup, meremehkan syariat. Tidak apa-apa berbuat dosa, kita berharap saja ampunannya Allah. Tidak apa-apa amal sedikit, Allah akan memaklumi. Nah, terlalu tinggi rajaknya, tapi tidak ada khaufnya. Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah itu menukil satu perkataan seorang sufi bahwa seorang mukmin itu laksana seekor burung. Burung itu punya sayap. Berapa sayapnya? Dua kan? Punya dua sayap. Kalau dua sayapnya berfungsi, maka burung itu akan bisa terbang dengan stabil, dengan tenang. Tapi kalau salah satu sayapnya tidak berfungsi, maka dia tidak akan bisa terbang dengan stabil. Pincang terbangnya kalau satu saja sayapnya berfungsi. Apalagi kalau dua-dua sayapnya tidak berfungsi, maka dia tinggal menunggu saat-saat kematian saja. Nah, begitulah orang yang beriman. Kalau di hati ada khauf, ada raja, insya Allah enak kita menjalani. Tapi kalau di hati cuma ada khauf, tidak ada raja, atau sebaliknya, pincang kita menjalani kehidupan. Apalagi kalau dua-duanya sudah tidak ada, nah, di hati. Kita tinggal menunggu saat-saat kematian, matinya hati. Jadi harus ada takut akan ukubah dan pengharapan akan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada wa tama'ta fi rahmati, ada rasa tamak, tamak. Tamak itu kalau terjemah harfiahnya apa? Tamak. Rakus dalam rahmatnya Allah. Ya, kalau terjemah harfiahnya, tapi yang dimaksud di sini keinginan yang besar. Ya, keinginan yang besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, wa khasyita min uzmati, ada rasa takut akan keagungannya Allah. Tadi sudah dipakai
hifta ya, dari kata khauf, takut. Sini ada khasyita dari kata khasyah. Khasyah juga diterjemahkan dengan takut. Tapi tidak ada dua kata itu yang sama persis maknanya. Jadi khauf dengan khasyah itu pasti ada bedanya. Meskipun dua-duanya diterjemahkan takut. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Kalau khauf itu adalah rasa takut kepada Allah atas dasar iman, itu khauf namanya. Rasa takut kepada Allah atas dasar iman. Di Al-Quran Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut kepada saya jika kalian benar-benar beriman. Jadi indikator keimanan itu adalah ada rasa takut kepada Allah. Itu khauf namanya. Nah, kalau khasyah itu adalah rasa takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Bukan cuma iman saja, tapi disertai juga dengan ilmu. Di sini kan ada khifta, ada khasyita kan. Dua-duanya takut itu artinya. Ada khauf, ada khasyah. Jadi kalau khasyah itu takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Kan di surah Fatir Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi, apa lanjutannya? Al-ulama. Sesungguhnya yang punya khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Orang yang punya ilmu. Jadi mestinya bertambah ilmu, bertambah juga rasa takut kepada Allah. Kalau ada orang bertambah ilmunya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka ilmu itu yang justru akan membuat dia semakin jauh dari Allah. Kalau ada bertambah rasa takutnya. Nah, sebetulnya masih ada lagi satu level di atasnya khasyah. Apa itu namanya? Haibah. Jadi ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Apa itu haibah? Rasa takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah. Jadi takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah. Ma'rifah artinya mengenali Allah. Jadi kalau orang yang benar-benar mengenali Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Itu disebut dengan haibah. Dengan penjelasan tadi bisa dipahami bahwa pada kata ma da'autani itu namanya ma zamaniyah zarfiyah. Ma zamaniyah zarfiyah. Ma itu kan macam-macam dalam bahasa Arab. Ada ma yang digunakan untuk bertanya. Ma apa namanya itu? Istifham. Ya. Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku, itu ma istifham. Karena bertanya. Ada lagi ma yang menegasikan, menafikan. Ya. Itu disebut dengan manafi. Ya. Ada lagi ma yang menunjukkan kekaguman, mata ajubiyah, majmal sama, betapa indahnya langit. Ada lagi ma mausul. Nah, ini ada juga ma zamaniyah zarfiyah. Ya. Jadi maknanya apa itu zamaniyah zarfiyah? Muddat dawami du'aika. Sepanjang doamu masih terus menerus. Sepanjang kamu masih berdoa, selama kamu masih berdoa, maka selama itu pula saya akan ampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ghafartu laka, ghafartu laka, saya akan mengampunimu. Ai satartu uyubaka, saya akan tutupi aibmu. Wa mahauta dzunubaka, dan saya akan hapus dosa-dosamu. Satartu uyubaka. Ada juga ulama yang membedakan antara pengampunan dan pemaafan. Ya, kalau pengampunan apa bahasa Arabnya? Pengampunan maghfirah ya. Jadi istighfar itu artinya meminta kepada Allah pengampunan, maghfirah. Beda dengan pemaafan. Apa bahasa Arabnya pemaafan? Al-afwa, ya dah? Al-afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, Maha Pemaaf. Engkau senang pemaafan, memberi pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan saya. Di akhir-akhir surah Al-Baqarah kan ada doa itu, dua-duanya dihimpun dah. Apa doanya itu ya? Ampuni saya, maafkan saya. Fa'fu anna waghfir lana. Fa'fu anna, maafkan saya. Waghfir lana, dan ampuni saya. Apa bedanya minta pengampunan dengan minta pemaafan? Pengampunan itu meminta ditutupi, tutupi aibku. Jadi kalau kita berbuat dosa terus minta kepada Allah, ya Allah ampuni saya, maksudnya apa tadi? Tutupi aibku sehingga orang lain tidak tahu. Kan sebetulnya kita semua ini banyak dosa kan, tapi orang lain tidak tahu. Akhirnya kita masih dihormati orang. Coba seandainya orang lain tahu dosa-dosa kita, kita tidak dihormati lagi sama orang lain. Kita minta kepada Allah, ampuni saya, tutupi dosaku. Maksudnya jangan hukum saya Tuhan, jangan hukum saya atas dosa itu. Tapi sesuatu yang ditutupi itu masih ada atau sudah hilang? Masih ada kan? Cuma dia tidak kelihatan karena dia tertutupi. Ibaratnya ada misalnya satu tangan saya lah ini, saya tutup ini pakai songkok begini. Tangan saya hilang atau masih ada? Masih ada. Cuma tangan ini tidak kelihatan. Jadi dosa itu masih ada atau tidak? Cuma dia tidak, orang tidak tahu dan Allah tidak hukum kita. Maka minta kepada Allah pemaafan. Pemaafan itu artinya penghapusan. Bukan sekedar ditutup tapi dihapus. Jadi sama juga dalam konteks manusia. Ada seseorang berbuat salah kepada orang, dia datang, ampuni saya. Maksudnya apa itu ampuni saya? Jangan hukum saya dan jangan ceritakan kesalahanku kepada orang lain. Tapi kalau kita datang minta maafkan saya, berarti hapuskan kesalahanku di dalam hatimu. Jadi jangan cuma minta ampun saja, minta maaflah supaya kesalahan itu dihapuskan, tidak hanya ditutupi saja. Jadi baik, apalagi yang berikutnya ini. Kemudian ghafartu laka ala makana minka, makana minka. Ini menunjukkan apa ini nak? Allah mengatakan makana minka, makana menunjukkan waktu. Itu apa? Makana minka, waktu yang lalu, waktu lampau.
Berarti maksudnya saya akan ampuni dosa-dosamu yang sudah terjadi. Alamakana minka ma'amma waqa'a minka minaz zunubil katsira. Apa yang sudah terjadi darimu, dosa-dosa yang banyak, as-saghira wal kabira, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Karena dosa itu bisa diampuni, dosa yang lalu, bisa juga dosa yang akan datang. Kan ada doanya itu kan, ampuni dosaku yang lalu, maqaddamtu wa ma akhartu. Ada juga hadis misalnya kalau ada yang melakukan amalan ini, misalnya puasa Arafah, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan diampuni dosanya 1 tahun yang makana minka yang lalu-lalu diampuni. Yang jadi pertanyaan itu dosa yang akan datang, gimana caranya diampuni dan dosanya belum terjadi. Begini. Sama menyelamatkan. Di Al-Quran itu ada kata menyelamatkan yang menggunakan kata najjainakum, najjaina. Ada juga yang menggunakan kata anjainakum. Itu kan masih di surah-surah awal kan? Itu dengarlah itu najjainakum, anjainakum. Karena menyelamatkan itu 2 macam. 1, menyelamatkan dari yang sudah terjadi, dan yang kedua menyelamatkan dari yang belum terjadi. Contoh menyelamatkan dari yang sudah terjadi, ada kebakaran. Situ banyak rumah-rumah, banyak rumah yang terbakar. Ada 1 rumah yang tidak terbakar. Berarti Allah menyelamatkan rumah itu dengan penghuninya dari kebakaran yang sudah terjadi. Ya kan? Sekarang contoh yang kedua, kamu menyetrika di kamar, menyetrika. Tiba-tiba karena buru-buru kok tinggalkan itu setrikaanmu, tinggalkan, tidak dicabut, tidak di off kan, langsung kau tinggalkan kamarmu, tiba-tiba kamu teringat, Allah mengingatkan itu. Coba kalau kamu tidak teringat, apa yang bisa terjadi? Bisa gosong kan? Jadi Allah menyelamatkan kamu dari kegosongan. Sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Begitu juga dosa. Nah, dosa sudah terjadi, Allah ampun. Yang belum terjadi itu maksudnya apa? Allah hilangkan keinginan di hati untuk melakukan dosa, atau Allah halangi kita pada saat hendak melakukan perbuatan dosa. Itu juga namanya mengampuni dosa. Ya, saya kira itu dulu lah untuk pagi ini, mudah ada manfaatnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi